fase nyata imbas dari pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian? Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Apa yang kalian rasakan dengan cuaca akhir-akhir ini? Apakah panas? Gimana? Panas. Kenapa panas? Ada yang tahu kenapa? Pemanasan global. Pemanasan global. Ya boleh. Karena yang berhubungan sama materi aku juga kasih Gini kan si orang kedeleng. pemanasan global. Langsung ke materi aja ya. Singkat waktu. Sama-sama sih. Tuh. Kayak kurangnya kurang tak nulis keren. Ada yang tahu apa Sebentar salah. Bilang kamu. Sebentar ya, maaf ya. Ada yang tahu apa pemanasan global itu? Kan katanya udah belajar semester 1. Sekarang kan baru masuk semester 2. Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Woi, bisa ngelirik guys. Kembali nih pelajaran kemarin. Ayo dibaca. Ada analnya nggak? Pemanasan global adalah fenomena yang meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan. Ada yang tahu nggak rumah kaca itu kayak gimana? Menurut gambaran kalian rumah kaca itu kayak gimana? Balik. Kaca. Beli kayak gimana kayak gini? Kaca kabeh. Jepang. Jadi, mau ditulis nggak? Udah, Baca bis. baca aja ya. Kalian pahami aja posisi. Jadi rumah kaca itu adalah proses alami terjadinya ketika gas-gas tertentu di atmosfer seperti karbon dioksida, CO2, metana D4 sama uap air H20 dan menyerap
Mobil. Gitu, ini termasuk contoh dari gambaran rumah kaca. Namun ketika operasi gas rumah kaca yang meningkatkan secara berlebihan, efek rumah kaca menjadi tidak seimbang dan menyebabkan suhu menjadi tidak seimbang dan suhu bumi meningkat. Jadi kayak sekarang ini nih, berarti sekarang ini termasuknya dari kayak dampak atau pemanasan global. Karena suhu sekarang ini kayak panas kan, makanya udah panas banget ini. Karena ya itu. Nah ini mereka. Hal ini disebabkan aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Ada yang tahu nggak bahan bakar fosil itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang biasa kita lihat loh, bahan bakar fosil. Bensin. Nah bensin. Terus apa lagi? Oli. Sama aja. Apa lagi? Minyak alam. Sama aja. Nah, bahan bakar fosil adalah energi yang berbentuk sisa organik yang hidup jutaan tahun yang lalu. Bumi. Terus yang kedua ada deforestasi. Ada yang tahu deforestasi itu apa? Ada yang tahu? Kan katanya benar ya. Kalian kedengeran nggak kalau dengerin? Dengerin jelasin. Oke, deforestasi adalah proses pembunuhan hutan atau pembuangan luas hutan akibat aktivitas manusia seperti apa? Yang kayak itu apa namanya tuh? Pohon. Pembalakan kayak pohon. Penebangan ilegal. Kayak gitu, perluasan lahan kayak sawah-sawah Itu yang apa-apa digambarin gitu. Terus pembangunan itu sakut, tahu kan tambangan kayak tambangan rumah-rumah itu. Terus penyebabnya itu kehilangan biodiversitas, peningkatan emisi gas rumah kaca, sama perubahan makin panas karena ada deforestasi. Sama kerusakan tanah dan air. Dan yang terakhir ada industrialisasi. Ada yang tahu? Pengusahaan atau industri teknologi semacam pola negatif kayak kalau maksudnya itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, ada meningkatkan standar hidup dan lain-lain. Ayo, negatifnya meningkatkan polusi dan air. Contohnya apa ya? Contohnya, ini tahu nggak? Pabrik. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Pabrik. Sama aja. Ada yang apa namanya? Ada kendaraan. Meningkatkan kayak gasnya tapi bukan kendaraannya. Gasnya termasuk dari contoh industrialisasi. Nah di sini ada gas-gas penyebab pemanasan global, yaitu ada karbon dioksida, methana CH4, nitrogen oksida N20, sama CFC, sama yang terakhir ozon. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gas penyebabnya itu ini. Kita enggak? Maaf ya.
Iya, udah malam juga. Udah Nah, sumber-sumbernya yaitu sumber utama emisi gas rumah kaca, pembakaran bahan fosil, lokasi dan persaingannya sama, yaitu pembakaran bahan bakar fosil minyak bumi, batu bara sama gas asli pengguguran hutan, kaitan pengembangan secara massal sama pertanian produk padi, sapi dan lain-lain. Terus juga ada sampah, mengurangi sampah organik. Jadi kita harus mengurangi sampah organik. Terus juga ada industri, itu adalah sumber-sumber dari penyebab dampaknya pemanasan global. Nah di sini ada dampaknya juga nih, dampaknya jelas itu perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, sama cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu kayak gimana sih? Ada yang tahu? Tsunami, badai, dan terus apa lagi? Yang gempa, masuk di sini. Longsor, gempa, Gempa, sebentar lagi. Badai, sama. Kan biasanya kalau ditangkap sini, nah itu termasuk dari pemanasan global. Tapi itu disebut terus ada double ekosistem, kaitan ulangan biodiversitas, perubahan habitat. Jadi kayak lampu kayak perang gitu loh. Ada mati gara-gara itu perubahan pemanasan global. apa namanya sektor berkaitan dengan Ada dampak kesehatan manusia. Jadi gara-gara dampak pemanasan global jarang banyak yang kayak kekeringan tuh, kayak kebakaran itu banyak apa sih yang masuk sampai banyak yang diminta corona kayak gitu ada corona virus terus stres juga kan kalau kalian lagi apa namanya kurang air pasti stres kayak di sini kan biasanya kita nyari air ke sana langsung. terus yang terakhir ada yang terakhir ada tindakan-tindakan sederhana untuk mengurangi penggunaan plastik, penanaman pohon, jangan daur ulang, mengurangi sampah makanan dan transportasi keterlanjutan, yaitu ini tadi Mas ya. Ini juga ada nih. Oh ini kamu harus kurangi plastik. Jadi kamu kalau jajan nih dari rumah, maksudnya ke sekolahan harus bawa botol karena botol sendiri. Jadi kita tuh bisa dari kurangin plastik. Penyebab dari banjir, terus penanaman pohon, terus tentang peralatan elektronik jadi dipakai kayak kalau mau tidur dimatiin. Sudah kakak mau ngurus kuih. Bisa mengurangi dampak pemanasan global. Terus matikan lampu ketika tidak digunakan. Terus beli baju sewot atau model apa ya bermerek gitu yang udah berguna sama kita. Terus belinya yang sebenarnya aja. Terus menggunakan sepeda jangan motor di sini dia bawa motor. Kesalahpahaman. Siapa? Rasa. Terus juga ada kompor. Kurangi penggunaan susu. Jadi kita harus pakai lampu kanan. Sampai sini aja pembahasan dari taman. ada yang bisa Tidak.